Halo Super Kawasaki Lovers, balik lagi nih bareng gue di channel YouTube Super Kawasaki. Nah, Kawasaki Lovers pernah dengar berita tentang ini nggak sih? Saudara polisi menggerebek dua lokasi penyimpanan oli palsu di wilayah Jakarta Utara dan orang yang Polda Jawa Tengah mengungkap pemalsuan oli dan Tim investigasi Kompas membuat fakta bahwa saya polisi sebagai polisi mengamankan 2 orang sebagai penyelidik. liter oli. Nah, berita tadi mungkin cukup membuat khawatir nih Kawasaki Lover dalam memilih oli palsu maupun oli asli. Nah, kali ini gue di sini bakal nyepil-nyepil dikit nih. Bagaimana sih bedain antara oli palsu dan oli asli? Nah, kali ini gue nggak sendiri, kali ini gue bareng. Halo semuanya, kenalin nama saya Fauzi Nugroho, saya sebagai Chief Mekanik di Super Kawasaki Tangerang. Asik. Nah, kali ini kita sudah sama dengan Mas Fauzi nih, Mas. Ini saya manggilnya Fauzi aja ya? Fauzi aja. Nah, ini Super Kawasaki Lover. Nah, ini gue bakal jelasin nih, bukan jelasin nih, tanya dikit bareng Fauzi terkait bagaimana sih bedain oli asli dan oli palsu. Nah, Fauzi, oke nih, langsung aja ya, tutup poin aja nih. Oke. Nah, terkait hal oli asli dan palsu nih, bisa jelasin nggak sih ngebandingin oli palsu dan asli itu gimana sih? Oke, yang pertama di belakang oli dia ada barcode untuk kita scan, dan scan itu ketika kita scan dia akan muncul di situs di oli tersebut. Nah, ketika kita scan, kita bisa mengetahui kode si oli atau keaslian oli itu apakah benar-benar sama dengan oli tersebut. Nah, oke, berarti khusus ya, berarti ada beberapa oli itu pakai QR code dan ada beberapa itu cuma pakai kode produksi aja ya di belakangnya. Betul. Salah satunya oli Kawasaki nih ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau ganti olinya nih di bengkel tuh bagaimana sih biar kita bisa bedain oli palsu dan oli asli? Kan kadang kita nggak tahu nih dari mekaniknya dia pakai oli asli atau enggak kayak gitu. Oke, untuk kalian semua yang ganti oli di bengkel umum atau mau ganti oli sendiri, kalian bisa tanyakan ke partnya dan kita bisa lihat fisik si oli ini apakah ditutup botolnya rapi atau dia stikernya berbeda atau dia ada barcode-nya atau tidak. Jika dia tidak ada barcode atau ditutup oli dia kurang rapi, dia bisa kita curigai bahwa itu oli palsu. Karena dari bawaan pabrik oli sendiri, dia dengan kemasan yang super QC-nya atau pengecekannya itu benar-benar oke lah. Jadi nggak mungkin dia nggak rapi dari tutup botolnya, dari kemasannya, stikernya, dia pasti rapi. Oke, berarti itu dari kemasan sendiri ya berarti? Iya. Nah, sebenarnya ini sih bedain. Kalau misalnya kemasan itu selain tutup nih, apakah ada ciri-ciri lain nih kalau oli palsu itu kemasannya gimana gitu? Atau kalau untuk oli palsu itu biasanya stikernya berbeda, dia agak ngelupas dan barcode-nya dia juga tidak ada di dalam botol olinya dan kode produksinya pun dia tidak ada. Kalau untuk oli palsu Kawasaki menurut saya belum terlalu banyak ya, karena oli dari Kawasaki sendiri pun dia tidak bisa dipermudah oleh orang oknum-oknum yang mau mempalsukan si oli tersebut gitu. Oke. Nah itu Super Kawasaki Lovers, terkait sedikit menambahkan juga nih ya, gue yang mau nambahin dikit ya Ji ya. Boleh. Biasanya harga paket oli itu lebih murah dan ini ya biasanya untuk ini ya dari artikel yang gue baca, biasanya oli itu biasanya yang palsu dijual ke para bengkel yang nggak resmi itu dengan harga yang murah, namun dijual ke konsumen atau customer itu biasanya dengan harga normal. Nah, jadi biasanya itu dari pihak bengkel itu biasanya dapat untung lebih gede dari biasanya kayak gitu ya. Nah, terkait ini nih Fauzi, mungkin ada sedikit tambahan lagi nggak nih dari Fauzi cara bedain lagi nih oli palsu dan oli aslinya tuh? Oke, kalau untuk pastinya nih satu, itu oli pasti harganya lebih murah.
kenapa konsumen memilih, pasti harganya lebih miring dong. Kenapa mungkin si konsumen ini memilih di bengkel luar atau di bengkel umum yang terdekat dia? Menurut dia, oh ini oli lebih murah nih. Tapi kita nggak tahu apa oli ini asli atau tidak. Yang terpenting sih kalian bisa beli oli di dealer resmi terdekat kalian atau di Super Kawasaki dimanapun di Indonesia, itu pasti bakalan terjamin keasliannya. Nah, kalau untuk membedakan si oli atau botol oli untuk asli atau tidaknya itu dari kemasan, pasti kemasan berbeda, dan untuk kita bedain olinya atau tidak kita harus kebuka nih. Sebenarnya kalau untuk dari fisik luar itu sekarang untuk oknum-oknum bisa hampir sama untuk kemasannya. Nah, kalau untuk dari kemasannya itu pasti kalian bisa bedakan dari botol kemasannya itu kayak lebih tipis botolnya, bahannya dan stikernya atau botol olinya, dan dia tidak ada barcode untuk kita scan ke situs resminya oli itu, dan di kode pembikinannya juga tidak ada. Jadi perlu dipertanyakan lagi jika oli itu tidak ada barcode, lalu tidak ada kode pembuatannya di tahun berapa. Nah, dan kalian tahu juga walaupun oli asli juga, kita juga lihat di kode pembuatan. Nah, kode pembuatan ini buat antisipasi jika si oli ini jika di tahunnya sudah 5 tahun ke belakang, itu dia tidak bisa untuk lakukan untuk pelumasan di engine. Nah, kalau kita paksakan, jika oli sudah expired juga, itu untuk pelumasan sudah kurang bagus juga. Nah, paling biasanya kalau di dealer kita, biasanya ditarik kembali jika produksinya sudah 5 tahun ke bawah atau ke belakang. Nah, kalau untuk di dealer resmi pun, kita nggak pernah sampai ibaratnya expired atau gimana, karena kalau untuk di dealer resmi, kita oli selalu keluar masuk. Nah, pokoknya sih buat kalian yang biar nggak ragu untuk beli oli atau untuk pemilih oli, kalian bisa langsung beli di dealer resmi Super Kawasaki di Indonesia terdekat di rumah kalian. Oke. Bagus nih, berarti ini saran dari Fauzi ini kita harus datang ke dealer resmi dari Super Kawasaki nih, Super Kawasaki Lovers. Jadi biar kalian aman, nggak tertipu-tipu nih, no tipu-tipu, wah asik nih. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya datang ke bengkel resmi Super Kawasaki, terjamin olinya asli ya? Asli tentunya. Jangan sampai nih karena tergiur harga murah, nanti berakibat fatal. Dan kalian cuma buat ngeluarin uang 50.000, 100.000, 200.000, mendingan kalian memilih yang harganya normal atau eceran dari dealer-dealer resmi. Karena jika nanti kalian memaksakan dengan harga ini lebih murah, nanti berakibat fatal ke engine kalian sendiri. Nah, karena banyak kejadian untuk oli palsu ini di brand-brand lain, sering kasusnya olinya seperti gel. Nah, itu olinya seperti gel itu dia bakal merusak engine, dan biayanya itu tidak murah kalau untuk memperbaiki engine, apalagi motor Kawasaki. Nah, untuk kalian yang terpenting jangan tergiur harga murah, dan kalian harus tetap was-was untuk beli oli di bengkel-bengkel umum atau di produk-produk lain, karena yang terjamin oli yang original itu hanya di resmi untuk Kawasaki, dan tidak banyak di bengkel-bengkel luar atau di toko-toko lain dia menyediakan oli Kawasaki sendiri. Nah, tadi Fauzi kan udah nyebutin nih sempat efek sampingnya ke mesin nih bagaimana. Mungkin bisa ini lagi nih lebih diperdalam nih, selain buat merusak mesin apa lagi nih dari oli palsu ini? Oke, untuk efek samping dari engine untuk oli palsu ini, satu, dia bakal mengalami keausan dalam gesekan di dalam engine. Fungsinya oli kan untuk peredam, untuk pelumasan agar si gesekan tidak lebih parah. Nah, jika oli palsu untuk pelumasan itu dia pasti kurang bagus untuk pelumasan di gesek-gesekannya. Nah, biasanya kalau oli palsu itu suara mesin jadi berubah. Kadang orang pada, saya habis ganti oli, kok suaranya kasar ya? Nah, itu bisa jadi atau dia salah memilih SAE-nya atau oli itu palsu. Nah, untuk oli palsu ini akibatnya fatal banget nih teman-teman, bisa
engine itu bisa mengalami jebol atau keausan di dalam engine, seperti contohnya noken as, truk as, piston, dan lain-lainnya diperangkat di dalam engine. Nah, itu bisa mengalami kerusakan atau keausan. Nah, ketika mengalami keausan pun biayanya tidak dikit kan. Nah, biasanya kalau untuk rusak engine itu motor performanya jadi menurun, bukan naik. Nah, kalau ketika si performa si mesin ini menurun, pasti kalian bisa rasain dong, oh ini kenapa si engine saya merasa kurang stabil atau performa mesin ini kurang maksimal. Biasanya kalian pasti paham dengan karakter mesin kalian sendiri karena kalian sering membawa engine dan motor ini sendiri. Nah, untuk kalian bisa berakibat fatal ketika kalian tidak beli oli di dealer resmi. Kalian ragu, pastinya mesin ini bakalan terjadi jebol, rusak, aus, terus performa engine dia tidak maksimal, dan oli ini bisa menjadi agar. Kalian sudah banyak kasus untuk mengenai oli-oli palsu ini, si olinya menjadi gel. Nah, kalau kalian ragu atau ya berpikir 2 kali untuk membeli oli dengan ciri-ciri tersebut, kalian bisa langsung ke dealer resmi Super Kawasaki, pasti terjamin keoriannya. Mungkin tadi sih, gimana sih, apakah ada SOP tertentu apabila mekanik misalnya di bengkel, mungkin bukan bengkel resmi ataupun juga bisa bengkel resmi. Kalau misalnya dari kita konsumen nih pengen nanyain terkait mau lihat nih kemasannya apakah oli palsu apa oli asli, tapi dari mekaniknya nggak dibolehin, itu gimana? Kalau untuk dari mekanik sih sebenarnya kita dari awal konsumen masuk ke dealer kita, dia bakalan ketemu dengan set discounter dan chip mekanik di depan. Nah, ketika dia pendaftaran pun kita menawarkan oli-oli brand Kawasaki. Nah, kita pasti langsung jelasin keoriannya. Ini perbedaannya ori dengan tidak, ini loh Pak. Nah, ketika konsumen pernah membeli atau di luar, oh saya nggak ada barcode-nya nih, terus botolnya tutupnya juga kurang rapi, itu pasti oli palsu. Nah, untuk kalian semua pasti di dealer resmi pun dia bakal menawarkan oli terbaik untuk motor kalian. Wow, ya was. Bagus juga nih teman-teman. Itu tadi Super Kawasaki Lover. Sesi kita untuk terkait oli palsu dan oli asli nih udah dijelaskan tentang perbedaannya, kemudian juga efek samping ke mesinnya. Betul. Juga ya Fauzi ya, itu juga sangat parah nih. Jadi jangan sampai tertipu dengan oli palsu, bisa-bisa mesin kalian rusak nih dan biaya lebih gede dari biaya olinya tersendiri nih Super Kawasaki Lovers. Nah, buat Super Kawasaki Lovers yang pengen tahu lokasi bengkel resmi dari Super Kawasaki, bisa dicek di sini. Nah, di sini ada beberapa tempat nih Super Kawasaki Lover. Nah, next berikutnya kita bakal bahas apa lagi sih Super Kawasaki Lover? Apakah masih dengan oli atau dari spare part lainnya? Tetap stay tune di Super Kawasaki